BSI, Bina Syakhsiyyah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini Ustazah mau bercerita teman-teman, BSI tentang Abdurrahman bin Auf. Simak videonya ya. Serial 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang berjudul Abdurrahman bin Auf, pedagang yang dermawan, yang ditulis oleh Yusuf Solahuddin, diterbitkan oleh Ziyad Books. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Tahukah kamu, Abdurrahman bin Auf merupakan satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga loh. Beliau terkenal dengan kekayaan dan sifat dermawannya yang luar biasa. Setiap kegiatan perdagangan yang dilakukannya selalu menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Infak yang dikeluarkannya pun sangat dahsyat jumlahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam orang-orang pertama yang berangkat hijrah pada saat itu. Dia membawa semua hartanya. Di tengah perjalanan menuju Madinah, semua dirampas oleh kaum Quraisy, tapi dia rela asal bisa hijrah. Habislah seluruh harta kekayaannya. Sesampainya di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sa'ad menawarkan separuh harta yang dimilikinya, Abdurrahman hanya menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar." Hebat bukan? Abdurrahman bin Auf memang sosok yang pandai dalam jual beli. Dengan uang secukupnya, dia bisa sukses kembali. Kemudian, dia menikahi perempuan Ansor. Dia menikah dengan mahar emas yang besar dan beratnya seperti sebutir kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya mengadakan pesta pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai kemandirian Abdurrahman bin Auf dalam hal ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang yang mencari kayu bakar lalu memanggulnya lebih baik daripada orang yang mengemis yang kadangkala diberi atau ditolak." Hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi ini membuat seluruh muslimin yang ada di Madinah sangat bersemangat untuk bekerja. Ada yang menjadi petani, pedagang, dan buruh. Bahkan, para perempuan pun ikut bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu sekarang menjadi orang kaya, dan kamu akan masuk surga dengan merangkak. Pinjamkanlah hartamu agar lancar kedua kakimu." Hadis riwayat Hakim. Abdurrahman pun berkata, "Kalau bisa, aku ingin masuk surga dengan melangkah, berjalan kaki." Beliau pun berlomba dengan Utsman bin Affan dalam berinfak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk menghadapi perang Tabuk, pasukan kaum muslimin kekurangan perbekalan, hingga banyak yang ditolak ikut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kekurangannya kendaraan. Dalam keadaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta bendanya di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf sekali lagi menjadi pelopor
dalam menginfakkan hartanya. Saking banyaknya harta yang diinfakkan hingga membuat Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW. Agaknya Abdurrahman berdosa, tidak meninggalkan uang sedikit pun untuk istrinya. Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman, "Adakah engkau tinggalkan harta untuk istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Ada. Mereka saya tinggali lebih banyak daripada yang saya sumbangkan." "Berapa?" "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah." Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf memenuhi segala kebutuhan para istri Rasulullah SAW dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian, termasuk ketika berhaji. Dia pernah membeli sebidang tanah seharga 4.000 dinar. Lalu tanah itu dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin Bani Zuhrah dan kepada Ummatul Mukminin atau istri Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf merasa belum bisa menjadi mukmin yang baik dibandingkan dengan sahabat lain. Dia amat banyak mengingat kehidupan akhirat. Suatu hari, Abdurrahman diberi makanan, padahal beliau sedang berpuasa. Beliau pun berkata, "Mus'ab bin Umair telah meninggal, padahal dia lebih baik dariku. Ketika dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah, yang tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Demikian pula dengan Hamzah. Dia juga meninggal, padahal dia lebih baik dariku. Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini." Kemudian beliau pun menangis, lalu meninggalkan makanan tersebut. Subhanallah. Sebelum wafat, Abdurrahman bin Auf menginfakkan 400 dinar hartanya untuk para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Setiap orang mendapatkan 4 dinar, termasuk Ali dan Utsman. Ia juga memberikan hadiah kepada Ummul Mukminin, para istri Nabi. Beliau berwasiat supaya harta terbaiknya diberikan kepada para istri Rasulullah, sehingga Bunda Aisyah radhiyallahu anha mendoakannya, semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. Begitulah kemuliaan seorang Abdurrahman bin Auf. Beliau pantas mendapatkan jaminan surga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf wafat pada usia 75 tahun. Beliau disolatkan oleh saingannya dalam berinfak di jalan Allah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan diusung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke pemakaman Al-Baqi beserta banyak sahabat lainnya. Setelah Abdurrahman bin Auf wafat, Ali berkata, "Pergilah wahai Ibnu Auf, kamu telah memperoleh kejernihan dan meninggalkan kepalsuan keburukannya." Hadis riwayat Al-Hakim. Abdurrahman adalah orang yang sangat dermawan, teman-teman. Saat ada seruan infak untuk jihad, dia berikan seluruh hartanya untuk keperluan kaum muslimin berperang. Abdurrahman juga pernah membeli sebidang tanah yang sangat luas. Dia bagikan tanah itu kepada kaum muslimin. Nah, teman-teman, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa Abdurrahman akan masuk surga dengan cara merangkak, kecuali dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka sejak saat itulah Abdurrahman menginfakkan seluruh hartanya untuk agama Allah. Nah, dari sana teman-teman kita belajar. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Untuk apa? Untuk sikap dermawannya, untuk meneladani sikap kerendahan hati Abdurrahman, pantang menyerahnya Abdurrahman, dan cinta kasih sayangnya kepada Rasul dan Allah Ta'ala. Nah, dari sana kita banyak sekali belajar
tentang bagaimana untuk menjadi pribadi muslim yang sejati. Untuk ini Ustazah meminta kepada teman-teman kita sama-sama belajar untuk apa? Untuk menjadi pribadi muslim yang sejati. Belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah yang terbaik. Oke teman-teman? Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.